beliau nih. Ekspresi. Pendidikan kita berkaitan dengan kompetensi. Yang berikutnya, yang latar belakangnya adalah sekolah perlu menghadirkan proses belajar yang Kalau kita berbagi rasanya kurang. Bingung, ini banyak terjadi. Tapi di sekolah saya, di sekolah Bapak Ibu tidak ada. Ya. yang mengajarkan di materi matematika atau fisika. Jadi nggak perlu lagi guru SD mengajarkan alat ukur. Maka timbullah judul tadi. Diterapkan di kelas Bapak dan Ibu, karena kalau tidak harus, tidak ada berbagi pengalaman. Terima kasih. Kemudian 6 kelas itu 18 rombel, jadi 6 kelas masing-masing mendapatkan seorang pemimpin yang memang benar-benar tahu sih apa itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka kami mengambil program. Bagaimana komitmen sekolah? 1. Siswa dan tenaga kependidikan wajib membawa tumbler dan wadah makanan. Pertemuan berikutnya setelah pelaksanaan penyelarasan visi dan misi di sekolah. Setelah saya melihat tadi dari mulai selanjutnya terbangun sinergi antara sekolah guru, orang tua, dan guru dan istri. Dan kita juga belajar yang Tapi semua guru terlibat di dalam penyusunan KSP. Karena sebelum Kurang interaktif dan keterlibatan murid secara aktif itu belum terlihat. Jadi efektif kalau menggunakan digitalisasi. Mas, kalau memang mau pemotongan, tinggal soalnya kasihkan. Ya. yang berikutnya izinkan kami menyampaikan bahwa kami mengambil laporan tentang jurnal. ini, kami berharap ada semacam peningkatan komunikasi timbal balik antara guru wali kelas dan orang tua. Ya, terima kasih Bu. Negeri satu sempurna itu yang seperti saya jelaskan di awal, kita ada kegiatan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga adalah bantuan hidup dasar. Ketemu di mana sini, tapi kita nggak ingat. Jadi artinya kita buat karya. Saya Hardianto, Kepala SMA Negeri 1 Sintang, yang mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam sekolah di batch 3 ini. Jadi selama saya mengikuti kegiatan ini, saya merasakan bahwa keterampilan saya meningkat, pengetahuan saya terutama dalam pengambilan keputusan sebagai pimpinan itu yang berlandaskan refleksi mendalam terhadap pembelajaran guru dan juga terhadap kebutuhan guru. Kemudian saya mencoba untuk mengatur prioritas itu, menanggapi segala tantangan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Kemudian selanjutnya saya mensinergikan program kebijakan saya dengan masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang dihadapi guru ini. Selanjutnya saya juga selaku pimpinan di sini memberikan dukungan sepenuhnya kepada para dewan guru, sehingga dengan pembelajaran mendalam ini bahwa para dewan guru merasa bahwa mereka betul-betul disupport, betul-betul didukung oleh kepala sekolahnya, sehingga mereka lebih leluasa untuk menerapkan pembelajaran mendalam, untuk merancang pembelajaran dan melaksanakannya serta merefleksikannya, membuat satu pembelajaran yang betul-betul yang reflektif, kemudian kolaboratif dan bertumpu pada peserta didik, dan tujuan pendidikan menjadi bisa dicapai dengan baik. Itu yang saya rasakan selama saya mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam kepala sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suryadi, Kepala SMK Negeri 1 Petumah Tengah, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, yang pada saat ini mengikuti diklat PM batch 3 di Sintang. Dan
Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak PGTK yang telah memilih kami untuk mengikuti kegiatan ini, dan juga kepada pengajar kami yang sungguh luar biasa memberikan materi mulai dari Agustus sampai pada akhir November ini. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan bagaimana PM ini yang menjadi pembeda yang dapat terlihat ketika PM dilaksanakan dan sebelum PM dilaksanakan. PM ini telah memberikan kesadaran yang konkret tentang pembelajaran mendalam, terutama pada pembelajaran yang berkesedaran, bermakna, dan mengembirakan. Sungguh ini merupakan hal yang baru bagi kami, bagi saya, dan bagi sekolah kami. Dan oleh sebab itu saya memperhatikan ada perbedaan yang sangat signifikan ketika pembelajaran mendalam ini belum digulirkan untuk menjadi pendekatan dalam kurikulum Merdeka ini, di mana ada begitu banyak guru-guru yang menyampaikan materi pembelajaran dengan berfokus pada penyelesaian materi yang diajarkan tanpa memperhatikan mendalami pembelajaran itu sendiri. Dan oleh sebab itu, melalui pembelajaran mendalam ini kami akan melihat bahwa sebegitu banyak perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang dapat kami buat di sekolah kami, terutama bagaimana kami membuat murid kami dapat berpikir kritis, dapat berkolaborasi dengan baik, dan dapat memahami sebagaimana kurikulum Merdeka ini melalui pendekatan deep learning ini dilaksanakan. Dan oleh sebab itu kami sangat berharap bahwa pembelajaran mendalam ini sebagai pendekatan dalam kurikulum Merdeka akan dilanjutkan, sehingga banyak sekolah yang merasakan perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah. Dan saya secara pribadi merasa berbangga karena pembelajaran mendalam ini telah mengubah mindset saya sebagai kepala sekolah dan juga mindset beberapa dewan guru melalui rencana tindak lanjut program yang kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam di sekolah meliputi perubahan mindset guru dari pembelajaran tradisional menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kesiapan perangkat ajar yang menuntut perencanaan lebih fleksibel dan berbasis kompetensi. Perencanaan asesmen otentik yang membutuhkan pemahaman serta keterampilan baru. Keterbatasan sarana pendukung terutama untuk aktivitas yang berbasis proyek, serta keberagaman kemampuan dan motivasi siswa yang menuntut diferensiasi pembelajaran. Pelatihan ini telah membekali saya dengan pemahaman pembelajaran dan konsep pembelajaran mendalam, di mana kemampuan merancang modul ajar, konsep pembelajaran dan aktivitas yang bermakna, serta strategi asesmen otentik, pemanfaatan teknologi pembelajaran, pengalaman praktik, dan kolaborasi telah memberi contoh nyata, sehingga saya sekarang lebih siap menghadapi hambatan dan menerapkan pembelajaran mendalam secara bertahap dan efektif baik di sekolah maupun di dalam kelas, baik melalui guru maupun penerapannya pada siswa. Adil Kak Talino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jupata Betugat Kak Adat Basa Berbagai Kepekartur Perkara. Jadi mengapa saya ingin segera menerapkan ide-ide pembelajaran mendalam di sekolah saya, karena saya ingin mengubah atmosfer pembelajaran di sekolah saya, terutama di kelas, agar supaya guru-guru tidak dominan ceramah, tetapi guru bisa membuat siswa itu menjadi lebih aktif dan juga bisa membuat siswa itu mandiri dalam menerapkan apa yang sudah diperoleh ilmunya dari guru-guru tersebut, sehingga siswa lebih aktif dan lebih semangat dalam belajar. Dan ilmu yang didapat pada pembelajaran atau pelatihan kali ini, pembelajaran mendalam ini sangat aplikatif sekali dan sangat bisa diterapkan di sekolah kami
tergantung dari bagaimana seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin memanage, membuat supaya guru-guru itu bisa lebih aktif lagi di dalam pembelajaran, dan tergantung juga dari bagaimana manajerial seorang kepala sekolah mengelola pembelajaran mendalam ini agar supaya semua guru bisa terlibat dan mau menerapkan ide-ide pembelajaran mendalam di sekolah kita masing-masing. Demikian apa yang menjadi motivasi saya dan juga bagaimana mengaplikasikan apa yang sudah saya peroleh di sekolah saya. Sekian dan terima kasih. Adil Kak Salino Bacura Minta Saruga Basengat Kadapata. Tunggat ke Adibasa berpekai ke pengatur. Dari pelajaran mendalam ini dapat banyak pencerahan. Yang pertama, bagaimana mengembangkan potensi guru maupun siswa yang ada di sekolah. Nah, guru ini perlu diberikan ruang inovasi. Nah, yang kedua, sejatinya kepemimpinan itu adalah untuk membudayakan guru dan siswa benar-benar mengubah cara pandang, yang dimana berpikir memimpin harus menjadi pusat semua keputusan. Tetapi kini saya melihat bahwa ketika guru diberi ruang untuk berinovasi dan siswa diberi kesempatan untuk berpendapat, budaya belajar menjadi jauh lebih hidup dan berkolaborasi. Posisi saya di depan ini karena mungkin ya, kan nasib seseorang kadang-kadang kan ada di 3 tangan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama mungkin garis tangan ya, tapak tangan dan campur tangan. Mungkin saya ada campur tangan itu di Bapak Ibu. Dan kadang-kadang juga nasib kita juga ditentukan oleh 3 hal. Bapak Ibu di kelas PMKS 5, Bapak Ibu ingat belum kenal ya kan? Saya juga belum kenal dengan Bapak Ibu, mungkin Pak Bejo sudah. Dari pertama kali, khususnya saya ya Bapak Ibu, dari pertama kali kemudian sampai saat ini Bapak Ibu sudah mahir dalam menerapkan pembelajaran mendalam, insya Allah Bapak Ibu. Untuk itu selama 5 bulan ini mohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki, kemudian mohon maaf atas kesalahan baik itu lisan maupun perbuatan maupun penyampaian yang mungkin ada yang kurang Bapak Ibu ya. Saya secara pribadi mengaturkan permohonan maaf. Kemudian terima kasih juga dalam kegiatan PMKS 5